Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Entah apa yang ada di dalam pikirannya Polda Metro saat menentukan atau menyatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawannya itu sebanyak 8 orang adalah tersangka ya di dalam kasus ijazahnya Jokowi. Entah apa yang di dalam pikiran mereka, karena sejatinya mereka itu, Polda Metro itu telah membukakan kedoknya. Itu yang bisa kita lihat. Jadi harus kita ingat ya, saat ini bukan masanya eh, kebertutupan informasi. Sekarang itu informasi terbuka lebar dan kita memiliki akses kepada orang-orang yang ahli. Tidak harus membayar. Sekarang itu orang-orang ahli berbicara dengan sukarela di hadapan publik, yang mana perkataan ahli itu pada akhirnya bisa dipakai untuk menimbang perkataan-perkataan orang-orang yang memiliki otoritas, dalam hal ini diantaranya Polda Metro. Nah, Pak Susno Duaji diantaranya itu mengomentari gesturnya atau keputusannya Polda Metro Jaya itu dengan komentar yang amat sangat bagus. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya ya, untuk melihat komentarnya Pak Susno Duaji, apabila ada salah satu hal yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya, sebelum nanti pembuktian apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, sebelum ke sana gitu, satu hal yang bisa kita ambil pelajaran, kalau kamu mau tidak tahu malu di Indonesia itu bisa. Ya, contohnya siapa? Polda Metro ini contohnya. Nggak tahu malu, nggak ngerti mereka itu, bahwa mereka itu diperhatikan sama masyarakat, diperhatikan sama orang-orang. Dan entah ya orang-orang, ya mereka kan orang-orang di sana punya istri, punya anak, begitu ya, menjadi tetangga. Mereka itu nggak punya malu kalau seperti itu. Jadi kalaupun mau begitu ya, kalaupun mau, ini kan mereka mengatakan, si Polda Metro itu mengatakan ini adalah penerapan hukum murni. Nggak ada murninya. Jokowi sendiri mengatakan ini adalah permasalahan politik. Kemudian Polda Metro mengatakan ini adalah murni. Kemudian argumen-argumen yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya itu kebangetan begitu ya, keterlaluan di dalam apa? Di dalam memaksakannya. Kemudian pasal-pasal berlapis dan lain sebagainya. Itu ya bukan pendapat dengan perasaan, bukan yang kita lihat dari Polda Metro, tetapi dari orang-orang yang ahli memang terhadap hukum itu sendiri. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana Pak Susudwaji di dalam mengomentari Polda Metro itu. Ini akan menyenangkan. Pak Susno. Halo Mbak Sinta, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Susno, terkait penetapan tersangka ini, bagaimana Bapak melihat langkah Polda Metro Jaya ini menetapkan Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi ini, Pak? Pertama, saya kan hanya mendengar sama saja ya dengan publik yang lain lewat media sosial atau lewat media konvensional. Polda Metro mengumumkan kan ada 3 klaster kalau nggak salah, tetapi tidak diberitahu. Baru 2 ya yang saya terima, baru 2. Misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya? Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi menjadi patokan gitu, menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Nah, satu tuh catat ya, Polda Metro ini Pak Susno Duaji yang ngomong tuh. Kalian itu bukan masalah banyak-banyaknya ini ada kebersambungannya atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan menjadi dari penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka, itu full kewenangan daripada penyidik Polri, bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Nah, kemudian kita kedua dulu ya, kalau dari dalam hal menyatakan ini menjadi tersangka itu murni haknya penyidik Polri tadi, dan itu clear dalam pengertian Polda Metro, berarti di sini tidak ada masalah. Cuman yang menjadi masalah nanti, yang menjadi pertimbangan kenapa RRT ini dijadikan tersangka. Itu dulu ya, kita teruskan dulu nih. Tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan yaitu ijazahnya Pak Jokowi itu sah atau tidak, atau asli atau tidak, kita dengar gitu. Karena
Kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu. Objek yang dipersoalkan Ya. adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya, syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Bukan. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat. Ya. Yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli. Sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli. Ya, dan mereka pun ahli begitu ya, harus diingat itu. Itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Nah, Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. nah itu dulu ya. Itu tuh pentingnya. Jadi jangan sesat pikir ya di dalam persidangan itu, di dalam pembuktian, jangan sesat pikir. Perkataan UGM itu tidak berharga. Perkataan Jokowi juga tidak berharga. Perkataan Polda Metro Jaya juga tidak berharga. Itu sampah semua di hadapan hukum. Di hadapan hukum, apabila yang dipersoalkan di sini adalah ijazahnya Jokowi, maka persidangan juga yang memutuskan itu asli atau tidak. Apa tadi? Tata usaha negara itu. Ya. Jadi seharusnya ya kepolisian itu tidak buru-buru menyatakan RRT itu sebagai tersangka sebelum ada putusan yang mengatakan ini adalah asli. Karena perkataan UGM sampah, perkataan Polda Metro Jaya di sini sampah, perkataan Jokowi pun sampah di sini, sampah semua perkataannya, karena tuduhan ini memang ada bukti-buktinya begitu. Ya. Nah, ini kan permasalahannya kalau sudah di dalam hukum berarti Jokowi ini merasa nama baiknya dicemarkan atas landasan tuduhan ijazah palsu, berarti kan ijazah palsu ini menjadi objek yang dipermasalahkan tuh. Nah, tatkala dia objek yang dipermasalahkan, kemudian Polda Metro Jaya malah serta-merta mengatakan, kalau tidak salah begitu ya, kemarin ada mengatakan ini asli, atau menentukan Roy Suryo ini sebagai tersangka, berarti ada asumsi dari Polda Metro Jaya ini adalah asli, yang mana asumsi itu asumsi. Asumsi ini dijadikan patokan untuk menentukan pasal-pasal kepada RRT. Ini adalah sebuah abuse of power, ini adalah sebuah toho kalau bahasa agamanya itu ya, melewat batas. Nggak boleh Polda Metro seperti ini. Jadi ini memang kedunguan. Makanya sekali lagi saya tadi katakan, kalau Anda mau hidup tanpa rasa malu di Indonesia, mudah. Anda punya kuasa, kemudian dengan segala kedunguan Anda begitu ya, Anda memakai kuasa itu dengan absolut. Tapi jangan lupa Anda ini dilihat oleh masyarakat, yang mana masyarakat itu diantaranya ada ahli-ahli seperti Pak Susno ini. Itu yang harus dilihat. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Ya, betul. Yang Harusnya dijadikan begitu. tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang Palsunya tidak asli itu. yang tidak asli. Tapi kalau Jokowi. itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Ya. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik. Bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Makasih. Sejak bergulirnya Jelas ya. Ini Pasus 2J nih yang berbicara jelas. Jadi tidak ada kewenangan Polda Metro itu mengatakan itu asli. Nggak ada kewenangan. UGM juga nggak ada kewenangan. Karena ini urusannya kan di dalam persidangan. Jadi perkataan UGM ini tidak definitif. Bukan perkataan kalau dalam bahasa itu maktu yang qat'i. Bukan perkataan yang memutus.
apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak? Tidak memutus. Harusnya di PT UN nanti ya, di PT UN itu apa? Perkataan UGM, perkataan Jokowi, alumni Jokowi, baru di situ untuk memutuskan. Nanti perkataan Roy Suryo juga sama untuk memutuskan ini apakah asli atau tidak. Tuh, jadi yang mengatakan asli ini sudah definitif siapa? Pengadilan. Nah, kalau sudah definitif ini pengadilan, berarti kan dia kuat secara hukum, memang sudah tidak dipermasalahkan lagi. Secara hukum kuat dia, tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan. Barulah dimasukkan ke dalam persidangan RRT yang mana ini nanti dijadikan bukti bahwa Jokowi itu sah, ijazahnya asli. Therefore, perkataan orang-orang yang mengatakan Jokowi ini ijazahnya palsu, dia adalah pencemaran nama baik. Langsunglah tersangka, dibuktikanlah itu nanti yang kedua, selesai permasalahan begitu. Udah nggak bakal ada pembuktian lagi. Lah sekarang kok masa ini pengadilan negeri mau dijadikan tempat untuk pembuktian ijazah Jokowi pada akhirnya? Ya, nggak bakalan terbuka. Makanya kenapa sampai kemarin mungkin begitu ya, Jokowi itu tidak mengeluarkan ijazahnya karena dia merasa tidak punya kewajiban juga di persidangan pengadilan negeri. Ya kenapa nggak ada yang sadar ke situ kok? Ini luar biasa, Pasus 2J ini. Kita lanjutkan, jangan dulu kemana-mana ya. Kita terusin dulu nih. Nah, kasus ini ya Pak ya, banyak sekali netizen dan juga warga negara Indonesia yang menyoroti tentang kasus ini. Kemudian apa yang perlu publik pahami tentang tahapan penyelidikan ini ke penyidikan hingga penetapan tersangka, Pak? Yang harus dipahami yaitu sesuai dengan peraturan undangan kita mempersyaratkan bahwa untuk menaikkan sesuatu perkara menjadi penyidikan, kecuali tertangkap tangan, harus minimal ada 2 alat bukti. Oke. 2 alat bukti itu harus saling berhubungan, bukan Oke. jumlahnya ya. Misalnya ditentukan jumlah ahli sekian puluh atau sekian ratus, jumlah saksi sekian ratus, itu tidak menjadi patokan, tetapi saling bersesuaian. Setelah saling bersesuaian, maka objek yang dipermasalahkan itu harus dibuktikan dulu. Yang dipermasalahkan adalah ijazah itu menurut Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Ibu Dr. Tepa, dan lain-lain itu palsu atau tidak sah. Tapi menurut Pak Jokowi itu asli atau sah. Nah, mana yang benar? Maka itu harus diuji dan berdasarkan undang-undang. Kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati peradilan TUN. Nah, kalau sudah bukan di pengadilan negeri yang mau disaksikan nanti ya begitu. Ini kita ulas nanti ya sebentar. Cukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Maaf, saya menyatakan apa? Sebentar, oke, begini dulu ya. Jadi kan ini masalahnya penelitian tuh, Roy Suryo itu kan ada bukti penelitiannya, Jokowi's White Paper tuh. Kalau itu tidak sah sebagai bukti penelitian, ya hantam tuh Jokowi's White Paper itu, baik dari segi metodologinya atau penerapan metodologi. Kalau metodologinya itu sah, nah itu nanti di dalam ilmiah dulu, itu kan selesai tuh di dalam adu data di hadapan publik. Nah sekarang kan Polda Metro Jaya ini mereka tidak melakukan langkah sebagaimana dikatakan oleh Pak Susilo 2J, yang mana seharusnya ini ditentukan dulu keaslian ijazahnya secara apa, secara definitif di hadapan hukum. Itu kan yang sudah dilakukan lewat PT UN itu. Apakah itu dilaksanakan? Tidak dilaksanakan, tidak ada. Nah, tetapi dengan berani dan sontoloyo dan abuse of power begitu, Polda Metro ini dia masuk ke dalam ranah membuktikan keasliannya ijazah Jokowi, yang mana dia itu sudah mengambil wewenangnya PT UN dengan secara definitif mengatakan itu adalah asli. Dari mana itu? Nggak ada secara definitifnya. Cuman ngambil apa tadi saksi dari forensik dan lain sebagainya. Lah ini kan objeknya juga seharusnya kalau memang itu mau demikian adanya, kan
Roy Suryo juga memiliki akses yang sama terhadap objek yang dipersoalkan itu. Nah, makanya apabila ini masuknya ke PT UN, maka kedua belah pihak yang bertikai ini akan memiliki kesetaraan hukum untuk membuktikan keaslian atau tidaknya itu masalah begitu ijazah. Nah, sekarang kan jadi lucu kalau misalkan ini adalah persidangan yang mana tadinya adalah laporan tentang pencemaran nama baik, tapi kemudian nanti di persidangannya malah jadi pembuktian ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Kan ini pencemaran nama baik, jadi harusnya kan permasalahannya begini, apakah terjadi pencemaran nama baik atau tidak? Nah, terjadi pencemaran nama baik atau tidak setelah perkara yang dipersoalkannya itu selesai dulu secara definitif di dalam hukum. Begitu. Bukan permasalahannya sekarang 100 saksi, 200 saksi tadi. Itu mah omong kosong begitu ya, tidak berharga di hadapan hukum seharusnya. Nah, yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji tadi itu bisa kita pelajari di dalam hukum acara. Di dalam hukum acara, apakah begini ya, jangan salah ya. Anda tanya sama mahasiswa hukum itu yang memang betul-betul belajar hukum. Anda tanya. Salah satu permasalahan kepolisian itu mereka tidak memahami hukum acara. Itu salah satu masalah kepolisian kita itu. Kita berbicara tidak semua begitu ya, karena Pak Susno Duaji juga salah satu produk polisi. Cerdas beliau itu. Ini secara secara umum, secara mayoritas begitu, secara global. Itu permasalahannya. Jangan sampai Polda Metro mempertontonkan kedunguan yang sama dengan orang-orang yang memang tidak belajar hukum. Karena permasalahannya kan sekarang untuk jadi polisi itu kan nggak harus sekolah hukum dulu, nggak harus. Cuman ada pendidikan begitu ya, itu pun ya nggak tahu sampai mana pelajaran hukumnya. Cuman ala kulihal itulah yang biasa terjadi atau perbincangan yang biasa ada di para pengacara atau mahasiswa hukum. Ini dulu ya, itu bagus sekali Pak Susno Duaji. Kita lanjutkan dulu nih sebentar lagi. Yang menurut saya, menurut pandangan hukum ya, saya sama sekali tidak memihak pada Pak Jokowi, sama sekali tidak memihak kepada Pak Roy Suryo ya. Nah, itu yang saya pahami ya. Tapi nggak tahu kalau Polda Metro Jaya mempunyai pemahaman lain atau mempunyai alat bukti lain yang saya tidak tahu gitu. Maaf, saya nih orang kampung gitu. Tidak begitu paham ya. Karena saya tidak lagi menjadi bagian dari penyidik begitu. Nah itu, makanya saya bilang penyidik ini punya tanggung jawab pada akhirnya untuk membuktikan apa-apa yang sudah dikeluarkan di press release itu, di press conference itu, termasuk di dalamnya adalah tuduhan terhadap Roy Suryo bahwa mereka itu sudah mengedit datanya. Itu pembuktian yang harus dilakukan oleh Polda Metro itu banyak loh begitu. Ya, apakah itu bisa terjadi? Ya bisa saja, cuman kita tidak akan puas nanti kalau misalkan di dalam persidangannya cuman formatif saja, gak bakalan puas karena klaim yang diambil oleh Polda Metro itu adalah klaim-klaim besar yang mana membutuhkan pembuktian yang besar. Nah, masih berkaitan dengan seperti yang Pak Susno ini sudah jelaskan, update terbarunya ini dari Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Pol Asep Edi ini mengatakan penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu, Pak, dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan meresahkan publik. Nah, Roy Suryo ini masuk klaster tersangka bersama Dr. Tifa dan juga Rismon Syanipar, dan mereka dijerat dengan pasal berlapis. Nah, dalam praktik penyelidikan, dalam praktik penyidikan, apa alasan biasanya penyidik ini menggunakan pasal berlapis, Pak? Sebentar. Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Klaim dari Polda Metro ini yang klaimnya itu sangat besar sekali. Terutama yang tadi ya, penelitian itu telah menggunakan metodologi yang tidak ilmiah. Itu klaim besar itu. Karena kita itu nanti harus membicarakan, udah kayak debat gurgem lagi kemarin, apa itu ilmiah, kemudian metodologi yang dituliskan di dalam Jokowi White Paper itu, siapa yang menentukan itu bukan metodologi ilmiah? Ini klaim besar. Ini mau kepolisian sekarang mau coba-coba jadi ilmuwan begitu. Ya kecuali kalau misalkan mereka memiliki ahli. Tapi jangan lupa bahwa ahli-ahli yang mendukung RRT juga ada. Makanya saya katakan tadi, betul apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji. Seharusnya permasalahan ijazahnya ini diselesaikan dulu di PT UN. Nggak diborong semua sama Polda Metro Jaya begitu. Mau jadi apa? Mau jadi pengasuh Jokowi Polda Metro itu lucu saja. Saya kira tidak perlu pasal berlapis ya. Permasalahannya adalah
Satu, menyebarkan berita bohong atau kabar bohong, kabar palsu. Kedua, undang ITE. Kabar bohong, kabar palsu itu kan adalah tentang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tapi untuk dikatakan mencemarkan nama baik Pasti itu kembali lagi ke harus ijazah dibuktikan itu. dulu bahwa apa yang disampaikan oleh para tersangka ini Pasti bohong, kembali ke tidak situ. benar. Misalnya ijazah itu betul asli, tapi dikatakan palsu. Nah, persoalannya sekarang, tadi saya katakan, apakah ijazah itu asli atau sah atau palsu atau tidak sah? Itu dulu yang dimasalahkan. Nah Tapi itu. kalau Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli dan ijazah itu adalah sah, maka ya terpaksa ya, bukan terpaksa ya, memang seharusnya jadi tersangka. Nah, persoalannya di mana Polda Metro membuktikan itu? Nah. Karena yang berwenang membuktikan bahwa produk dari pejabat tata usaha negara itu sah atau asli, kemudian tidak sah atau palsu adalah peradilan tata usaha negara. Indonesia sudah punya peradilan banyak sekali loh. Nah sebentar ya, ini betul. Jangan sampai peradilan-peradilan yang ada ini nganggur. Lah kok permasalahan aslinya ijazah Jokowi yang menyelesaikan penyidik kepolisian Polda Metro. Lucu, Polda Metro itu mau jadi apa? Mau jadi pengasuh Jokowi begitu? Nih ya, kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Suslo Dwaji di sini. Apakah dengan cara seperti ini Polda Metro ya mengeluarkan status tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan sampai 8 orang, yang mana itu pernah terjadi kepada Gus Nur dan satu orang lagi, siapa itu? Apakah ini menjadi bukti secara definitif bahwa ijazah Jokowi itu asli? Secara hukum tidak, karena itu sudah ada kamarnya sendiri, ada pengadilan dengan kamarnya sendiri untuk menyelesaikan hal itu. Polda Metro Jaya dengan serampangan menetapkan RRT sebagai tersangka ini hanya menunjukkan kepada publik keberpihakan mereka terhadap Jokowi. Itu yang kita lihat. Kecuali kalau mereka memang bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi secara definitif, bukan perkataan UGM yang mana rektornya kebetulan itu termul. Dan itu bisa, atau minimalnya kecurigaan kepada ketermulan, termulisme. Bu Ova itu ada dan jajaran-jajarannya, minimalnya tuduhan itu ada. Kemudian tatkala tuduhan itu ada, apakah perkataan UGM ini bisa diterima begitu saja? Nih ya, jangankan ada isu atau ada kecurigaan rektor UGM ini termul, tidak ada kecurigaan rektor UGM ini termul pun apabila ada permasalahan berkaitan dengan keaslian ijazah, baliknya bukan ke UGM. Secara definitif hukum ini kalau mau dibawa ke ranah hukum, apalagi mau dibawa ke dalam ranah pencemaran nama baik. Ini permasalahannya, berarti harus diuji dulu. Ya kalau misalkan sudah diuji kemudian asli itu oleh PTWN tadi, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah berarti secara definitif selesai. Kita sudah tidak akan berbicara lagi hal itu. Paling di belakangnya nanti desas-desus. Cuman kalau ini tidak diselesaikan secara definitif, yang mana peradilannya ada, nanti akan dikatakan oleh Pak Suslo Dwaji di sini, kita mau mengabaikan pengadilan itu ada. Ya, dan entah ya tuntutan kepada PTWN ini siapa yang bisa menuntut dan lain sebagainya dan apakah sudah dilakukan atau tidak, saya tidak tahu. Kita lanjutkan dulu ya ini supaya hukum acaranya rapih begitu. Jangan sampai nanti Roy Suryo dan kawan-kawan ini di penjara, tapi kemudian ijazahnya Jokowi pun itu tidak dinyatakan sah sebagai fakta yang definitif di dalam fakta persidangan untuk memenjarakan siapa saja yang mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi ini palsu. Jangan sampai ini terjadi kalau belum dikatakan secara definitif secara hukum. Kita teruskan dulu ya sebentar lagi nih. Ada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan pelanggaran suatu undang-undang terhadap konstitusi. Kita punya peradilan agama untuk membuktikan. Kita punya peradilan militer. Kita punya Mahkamah Pelayaran. Kita punya peradilan umum. Kita punya peradilan tun gitu. Udah buktikan saja di tun supaya
tidak terjadi kegaduhan atau debatable. Nah, persis di dalam hukum itu kalau sudah terjadi putusan tidak boleh debatable. Dan tidak boleh debatable itu sudah tidak boleh didebat begitu ya. Nah, sekarang gimana kita mengatakan di dalam publik bahwa ijazahnya Jokowi ini tidak bisa didebat? Lawang Jokowi cuman omong-omong doang, dia punya ijazah, kemudian dia cuman menunjukkan itu ke termul-termulnya, tidak mau menunjukkan kepada yang punya skeptisisme terhadap ijazahnya Jokowi, kemudian dipanggil beberapa kali oleh persidangan, dia tidak mau datang. Kemudian sekarang Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa entah itu disita atau tidak ijazahnya Jokowi, tetapi ada termul yang mengatakan saya melihat ijazahnya Jokowi, tetapi ternyata ijazahnya Jokowi itu sedang disita oleh Polda Metro. Ini mana yang benar? Ini debatable, bukan cuma debatable, ini kontradiksi yang terjadi kepada ijazahnya Jokowi ini. Kalau kita mau lihat ke sana, ini masuk persidangan. Masuk persidangan tidak boleh debatable. Siapa yang mengeluarkan keputusan itu secara definitif? Pengadilan. Dipakai enggak? Kagak. Ya, sampai sekarang kita nggak tahu mana dipakai enggak tuh sama Jokowi. Ya, atau sama siapa namanya Polda Metro. Enggak dipakai. Kenapa? Ya, nggak tahu. Mungkin karena kedunguan mereka. Karena gini kan debatable. Katanya Pak Roy Suryo itu palsu. Katanya Pak Jokowi Itu dengan asli. segala pendukungnya dan termasuk UGM menyatakan itu asli. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa Tepat. UGM mengatakan itu asli. Tepat. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS. Persis, UGM itu yang dipermasalahkan. Makanya tadi saya katakan perkataan kepolisian dalam hal ini sampah, perkataan Jokowi dalam hal ini sampah, perkataan UGM dalam hal ini sampah di depan hukum. Karena di depan hukum ini ada dua yang bercanggahnya, ini siapa? Roy Suryo dan Jokowi. Jokowi kabur minta tolong, nangis, merengek ke UGM, merengek ke Polda Metro begitu. Ini Roy Suryo mau merengek kemana? Uang yang dikeluarkan sama UGM, dikeluarkan sama Polda Metro ini masalah semua, debatable semua. Makanya yuk kita datang, ini kita islah, kita cari kebenaran, datanglah ke PT UN. Nanti di PT UN itu mereka yang memutuskan, dikeluarkanlah nanti mereka punya kewenangan untuk memanggil siapapun yang berkepentingan di situ dan lain sebagainya. Sudah selesai di sini, misalkan PT UN mengatakan asli, bawa ke persidangan, masukkan Roy Suryo sebagai pencemaran nama baik, baru Polda Metro di situ undang tuh ahli-ahli, apakah yang dikatakan Roy Suryo dalam keadaan seperti ini termasuk pencemaran nama baik atau tidak. Di situ jadi fokus dalam satu persidangan itu pencemaran nama baik murni. Gimana Polda Metro kalian itu? Ya, lucu, termul lagi. Ya. Makanya pola pikir termul itu udah kelihatan sama kita. Memalukan Polda Metro ini pada akhirnya. Memalukan. Kecuali sekali lagi, kalau ternyata mereka mencengangkan kita. Ternyata Polda Metro itu bisa membuktikan di dalam persidangan dengan definitif. Dan apakah bisa terjadi? Nggak bakalan bisa. Begitu ya. Nih. Lucu. Ini asik sebetulnya, silahkan tonton sendiri. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan setidaknya mudah-mudahan hukum yang sudah disepakati di Indonesia ini tegak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.